Di sini kami selalu mendukungmu. PSIS Semarang dituding takut lawan Persebaya menjadi penyebab ditundanya laga tersebut. Fans di media sosial ramai menyebut PSIS Semarang takut lawan Persebaya karena banyak pemain yang mengalami cedera dan tak dalam performa bagus. Sebaliknya, fans PSIS Semarang menuding pihak fans lawan yang menjadi provokator dan menyebabkan tak kondusifnya keamanan. Ditundanya laga PSIS Semarang lawan Persebaya sedang ramai dibahas di media sosial oleh kedua fans klub. Laga yang sejatinya digelar di kandang PSIS Semarang yakni di Stadion Jatidiri itu ditunda karena tak mendapatkan izin dari kepolisian karena faktor keamanan. Baik PSIS Semarang maupun Persebaya merupakan klub dengan sejarah besar dan memiliki basis supporter besar pula. Seakna telah terima dengan penundaan itu, fans lawan menyebut PSIS Semarang takut menghadapi Persebaya. Penyebabnya, ada 3 pemain pilar PSIS Semarang yang mengalami cedera dan besar kemungkinan tak akan bisa diturunkan dalam jangka dekat. Kok ditunda takut dibantai Persebaya ya, pemain situ banyak yang cederahan, ucap akun Instagram Neng Mutia 2000 di Instagram PSIS Official. Membaca komentar tersebut banyak fans PSIS Semarang yang meminta keduanya membudayakan diri membaca berita dengan baik dan cermat. Terkait alasan penundaan laga PSIS Semarang dan Persebaya tersebut karena tak ada izin dari aparat keamanan. Selain itu, fans PSIS juga menyebut akun tersebut hanya provokator yang membuat keruh suasana sepak bola Indonesia. Bocil provokator, ucap akun Instagram Uji Kiulianto. Terlepas dari itu, saat ini pemain PSIS Semarang masih terus menggeber latihan untuk menatap laga selanjutnya. Akun PSIS Semarang juga memposting foto-foto para pemain saat berlatih fisik, termasuk idola baru Vitinho. Pelatih kepala Persebaya Surabaya, Aji Santoso mengungkapkan target timnya di akhir musim BRI Liga 1 2022-2023 nanti. Setelah on fire pasca memasuki paruh kedua musim ini, Aji menyebut finish 5 besar jadi target yang harus diwujudkan skuadnya. Persebaya telah memenangi 5 laga terakhir mereka di Liga 1 musim ini. Lini depan Bajul Ijo pun terbilang dahsyat, 14 gol dilesakkan pasukan Persebaya hanya dari 5 laga tersebut. Setelah carut-marut di paruh pertama musim, Persebaya pun perlahan merangsek ke papan atas klasemen, Bajul Ijo. Aji tak lagi sanggup mengejar ketertinggalan poin di tengah persaingan tim Liga 1 papan atas, pasca kemenangan di laga terakhir, yakni kemenangan kandang 3-2 atas Borneo FC akhir pekan lalu. Persebaya kini ada di peringkat ke-7 klasemen Liga 1 2022-2023 memasuki pekan ke-23. Persebaya mengoleksi 34 poin dari 21 pertandingan yang telah dilakoni, dan hanya terpaut 2 angka saja dari Borneo FC di peringkat ke-5 dengan jumlah laga yang sama. Yang jelas kami akan berusaha, mudah-mudahan lawan PSIS Semarang bisa menang. Paling tidak kita bisa di posisi ke-5, di klasemen akhir, itu jadi target yang bisa dibilang memang harus kami wujudkan, mau tak mau, ucap Aji seperti dilansir berita Jatim Jaringan Suara.com, Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023. Mudah-mudahan di Mahwik 25 atau 26 sudah bisa ada di 5 besar, sambung mantan bek sayap andalan Persebaya dan Timnas Indonesia itu. Untuk 3 besar, Aji sendiri pesimistis tim besutannya bisa mencapai posisi tersebut di akhir musim. Kalau harus mengejar 3 besar di klasemen sulit, kami start dengan buruk di musim ini sayangnya, ini saja kami masih perjalanan on the track. Yang jelas kalau target 5 besar prediksi saya kalau tidak minggu ke-25 atau 26, ini masih minggu ke-22. Tukas Aji. Persebaya selanjutnya akan melawat ke markas PSIS pada laga pekan ke-22 yang akan digelar tanggal 8 Februari lusa di Stadion Jatidiri. Pelatih kepala Persebaya Surabaya, Aji Santoso mengungkapkan target timnya di akhir musim BRI Liga 1 2022-2023 nanti. Setelah on fire pasca memasuki paruh kedua musim ini, Aji menyebut finish 5 besar jadi target yang harus diwujudkan skuadnya. Persebaya telah memenangi 5 laga terakhir mereka di Liga 1 musim ini. Lini depan Bajul Ijo pun terbilang dahsyat, 14 gol dilesakkan pasukan Persebaya hanya dari 5 laga tersebut. Setelah carut-marut di paruh pertama musim, Persebaya pun perlahan merangsek ke papan atas klasemen, Bajul Ijo. Aji tak lagi sanggup mengejar ketertinggalan poin di tengah persaingan tim Liga 1 papan atas, pasca kemenangan di laga terakhir, yakni kemenangan kandang 3-2 atas Borneo FC akhir pekan lalu. Persebaya kini ada di peringkat ke-7 klasemen Liga 1 2022-2023 memasuki pekan ke-23.
Persebaya mengoleksi 34 poin dari 21 pertandingan yang telah dilakoni, dan hanya terpaut 2 angka saja dari Borneo FC di peringkat kelima dengan jumlah laga yang sama. Yang jelas kami akan berusaha. Mudah-mudahan lawan PSIS Semarang bisa menang. Paling tidak kita bisa di posisi kelima, di klasemen akhir. Itu jadi target yang bisa dibilang memang harus kami wujudkan, mau tak mau, ucap Aji seperti dilansir berita Jatim Jaringan Suara.com, Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023. Mudah-mudahan di Mahwik 25 atau 26 sudah bisa ada di 5 besar, sambung mantan bek sayap andalan Persebaya dan Timnas Indonesia itu. Untuk 3 besar, Aji sendiri pesimistis tim besutannya bisa mencapai posisi tersebut di akhir musim. Kalau harus mengejar 3 besar di klasemen sulit, kami start dengan buruk di musim ini sayangnya, ini saja kami masih perjalanan on the track. Yang jelas kalau target 5 besar prediksi saya kalau tidak minggu ke-25 atau 26, ini masih minggu ke-22. Tukas Aji. Persebaya selanjutnya akan melawat ke markas PSIS pada laga pekan ke-22 yang akan digelar tanggal 8 Februari lusa di Stadion Jatidiri.